Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang otomotif. Kita akan sedikit memberikan tips memilih mobil, terutama bagi Anda yang baru pertama atau baru awal, masih awam dengan mesin mobil, dengan kondisi mobil. Semoga video ini bermanfaat. Baiklah, tips yang pertama yang paling sering teman-teman dapatkan di channel YouTube yang lain atau dapat informasi atau masukan dari orang lain, kalau mau cek mobil, ajak orang lain, ajak teman, ajak bengkel, ajak orang yang ngerti mobil. Itu mungkin benar juga atau tidak ada salahnya. Tapi kalau kami itu lebih memilih meningkatkan informasi, pengetahuan diri sendiri sebelum menggantungkan atau bahasa Jawanya jaga ke orang lain. Jadi kadang kalaupun kita ajak bengkel itu harus bayar bengkel, kalau ngajak orang itu jangan-jangan orangnya itu calonnya si penjual, sehingga kita sama aja perlu kos lebih itu nanti yang harus dikeluarkan. Dan kadang kalau ngajak bengkel atau rekan pun kalau dia tidak medical check up lengkap, tidak orangnya kurang hati-hati, gerusah-gerusu, itu pun juga kita harus cari orang yang tepat. Itu yang kadang kita susah cari orang yang tepat, yang mau, yang luang waktunya untuk diajak cari unit. Nah, selanjutnya kalau saran kami ingin lebih ditingkatkan pengetahuan kita tentang mobil yang ingin kita beli. Jadi teman-teman, yang pertama kita harus tahu harga pasaran mobil yang mau kita beli dulu. Kita cari-cari, searching di marketplace, di YouTube, di mana yang teman-teman mungkin ada showroom atau apapun itu. Sebenarnya dari rumah dengan HP saja pun sebenarnya kita bisa tahu ya pasaran harga mobil yang ingin kita dapat. Dan berkaitan dengan harga ini, teman-teman segmentasinya mobil itu buat apa dulu? Mau cari yang seperti apa? 3 baris kah? Atau mau sedan kah? Jadi awal tahu dulu mobil yang dicari. Jangan sekedar cari mobil, dana sekian, itu nanti akan gelap ya. Karena mobil second sekali lagi harga tergantung kondisi. Contoh kami ketika mau cari mobil sedan, ya udah kami fokus cari sedan Toyota sedan. Dah, range harga sekian. Cari harga itu yang paling penting harga, teman-teman. Jangan hanya sekedar harga murah, tapi kondisi banyak PR. Kalau kami lebih mending harga lebih mahal sedikit tapi mobil seger. Mobil rawatan. Pemilik sebelumnya tahu apa saja part yang sudah diganti, apa saja yang sudah dimodifikasi, atau aksesoris tambahan apa yang sudah pernah dipasang. Itu berarti pemilik itu tahu dengan mobilnya gitu. Jangan sekedar ganti oli kapan juga nggak tahu, terus ini kenapa kok mati ini juga nggak tahu. Lah itu malah harganya murah tapi nanti PR-nya banyak, nanti jatuhnya jauh lebih tinggi daripada teman-teman cari mobil yang harganya lebih mahal sedikit tapi tidak banyak PR. Itu yang teman-teman. Jadi dari harga teman-teman perlu perhatikan, dan juga segmentasinya. Selanjutnya yang perlu dicek apa aja? Yang pertama, bodi. Pastikan bodi itu lempeng, teman-teman. Jadi nut antar nut juga ketemu. Yang kedua, cek dia banyak dempulannya enggak, deng enggak, gitu ya. Nah, ketika mobil itu misalnya ada repaint, ya wajar kalau memang teman-teman cari mobil budgetnya itu 50-an atau under 100 lah. Itu mobil itu ketika ada repaint, ada cat ulang, itu ya wajar, tapi ya jangan parah-parah. Emblem-emblem masih terpasang, tertempel dengan baik, tidak ada syukur-syukur teman-teman bisa dapat yang masih ada stiker orinya, masih banyak cat orinya, itu akan dilihat itu akan seger. Dari bodi teman-teman bisa juga cek tulang-tulangan afronnya ya, dari depan, kap depan dibuka, cek dia pernah ada insiden atau tidak, itu nanti akan kelihatan di afronnya.
Jadi kalaupun di baut-bautnya, kalaupun pernah terjadi insiden dan pernah pernah dibenarkan, itu akan kelihatan kok teman-teman. Itu nggak akan presisi kok. Jadi memang benar-benar ketika ngecek pun nih ya, misalnya NAT ini ya, teman-teman kalau memang perlu cahaya lain yang perlu ya posisikan diri, perlu jongkok, perlu jengking, karena itu nanti akan kelihatan kok presisinya, NAT-NAT-nya itu ya. Terus kemudian juga kalau Motuba yang perlu diperhatikan yaitu lampu-lampunya, apakah masih original atau sudah ganti, grillnya, lampu belakang, fog lampnya, spionnya, itu perlu diperhatikan. Selanjutnya berkaitan dengan mesin. Ketika teman-teman cek mobil second, itu mesin pastikan harus kering. Apapun alasan dari penjual, mobil kalau sudah basah, ada rembesan oli yang katanya cuma ganti perpak lah, cuma delkonya bocor lah, cuma oli power steering lah, itu cuma itu. Kalau teman-teman nanti preteli dandani satu-satu, itu nanti waduh, kos besar yang harus dikeluarkan, semakin membengkak. Makanya pastikan mesin kering satu, dan juga tidak ada suara-suara aneh, entah suara klutuk atau wung apalah, dan teman-teman ngerasa ketika itu mesin didengarkan ada suara aneh, ilfil, aduh jangan dilanjutkan dulu. Suara AC ketika dinyalakan itu juga diperhatikan. Jadi meskipun kalau penjualnya itu menutupi yang katanya mungkin itu ini karena olinya keenceran sehingga suara mesinnya kasar, ini hanya suara kompresor AC-nya aja, ini dibenerin paling ngencengin baut beres, ini hanya suara fan bell-nya aja, ini hanya, itu juga perlu diperhatikan. Makanya juga teman-teman harus banyak belajar. Kadang suara fan bell kotor pun juga memang ada suaranya sih, suara cit itu. Nah, itu makanya upgrade peningkatan pengetahuan dari kita mau beli unit harus diperhatikan. Nonton channel YouTube seperti ini itu penting. Selanjutnya, ketika mesin itu dirasa tidak ada rembesan, kering, tidak ada suara aneh, cek radiatornya. Ketika mesin on, apakah kipas radiator langsung on? Nah, itu juga beberapa mobil ada yang langsung, jadi otomatisnya sudah mati. Itu sebenarnya ya sebenarnya tidak masalah, apalagi di Motuba ya sebenarnya tidak masalah. Kontak on, kipas langsung nyala, itu tidak masalah, hanya itu malah membuat mesin kipasnya selalu nyala. Tapi ya itu membuat motor kipas radiatornya tidak awet. Juga berkaitan dengan radiator, ketika radiator nyala ya, itu ketika teman-teman nyoba atau nyalakan atau mesinnya itu dinyalakan sampai kalau kipasnya masih otomatis, pastikan kipas sampai menyala. Dan ketika kipas menyala, dengarkan ada suara-suara aneh tidak. Itu ya. Selanjutnya di radiator juga yang perlu diperhatikan airnya. Syukur-syukur teman-teman dapat Motuba yang airnya masih coolant. Meskipun banyak yang berpendapat motor tua itu diisi air biasa aja, itu kami kurang sependapat. Kami tetap masih mempercayai coolant yang asli itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena titik didihnya coolant itu lebih tinggi daripada air biasa. Jadi kalau air biasa itu kan 100 derajat Celcius kan sudah mendidih. Otomatis kalau sudah mendidih blok-blok itu otomatis dia sudah panas gitu. Tapi coolant itu punya titik didih yang jauh lebih tinggi. Coolant yang jelek aja itu sekitar kalau tidak salah 105, ada yang mungkin 110, 108, sehingga ketika ini mesin panas, air coolantnya ini belum mendidih, dia masih cukup kuat untuk menahan panasnya itu. Yang kalah kan mungkin sil-silnya dan yang lainnya, sehingga membuat mesin lebih aman. Jadi air biasa di motor tua itu memang wajar biasa, tapi kalau teman-teman bisa dapat Motuba yang rutin dengan coolant, itu jauh lebih baik. Janganlah pakai air AC, air hujan, tetap coolant yang terbaik. Selanjutnya masih di ruang mesin, cek berkaitan dengan masa aki. Syukur-syukur pemilik sebelumnya tahu kapan aki ini terakhir diganti. Gitu, karena ya ketika kita ganti aki ya lumayan lah, antara 800 sampai 1 juta sampai 1,5, tergantung mobil atau besarnya daya aki yang teman-teman beli, aki basah atau aki kering. Sehingga ya budget segitu kalau kita tahu akinya baru kan lumayan. Misalnya ada perbandingan ya, mobil A, B, C, D kok mirip-mirip, kita cek termasuk komponen akinya itu.
Masih di ruang mesin, yaitu berkaitan dengan kerapian di dalam kabin mesin. Jadi posisinya itu masih di tempat yang semestinya, tidak ada yang aneh-aneh, yang neko-neko. Aki ya masih di situ, karburator ya masih di situ, kabel-kabelnya masih rapi, selang-selang apa aja masih rapi. Jangan yang sudah dipindah-pindah, aki dipindah di belakang misalnya untuk modifikasi. Ya itu bagus sebenarnya, tapi kalau teman-teman nggak tahu itu nanti kan kalau ada kendala akan susah. Bengkel juga kalau nggak cekelane, nggak tahu seletannya sebenarnya juga akan kendalakan juga, akan susah juga. Selanjutnya kita pindah ke AC. Untuk AC teman-teman, jangan percaya ketika pemilik sebelumnya bilang ini AC kurang dingin hanya karena kurang freon. AC tidak dingin itu penyebabnya banyak. Jadi kalau teman-teman bisa dapat Motuba dengan AC yang dingin, itu jauh lebih sehat. Karena komponen AC itu banyak teman-teman. Banyak yang bilang ketika paling diisi freon dingin lagi, itu ketika teman-teman bawa ke servis AC itu nanti ada yang mungkin parah juga harus ganti sampai kompresornya. Itu kan juga perlu jadi pertimbangan. Sehingga untuk AC, cari yang AC-nya sudah dingin dari teman-teman dapat. Lumayan hemat biaya servis AC. Dan juga berkaitan sama AC, pastikan AC mesin nyala, AC mati, dan juga ketika AC dinyalakan itu tidak ada perubahan yang signifikan. Wajar kalau mobil-mobil karburasi itu terjadi perubahan yang wajar. Tapi ya sehingga itu tidak terjadi suara-suara yang aneh-aneh yang tiba-tiba klotok atau itu ketika AC off dan on perubahannya itu normal. Masih berkaitan dengan AC, teman-teman ketika milih Motuba dapat kisi-kisi AC yang utuh itu yang diprioritaskan salah satunya. Jadi motor tua ya akan sangat wajar ketika kisi-kisi AC-nya ada yang patah, ada yang nggak bisa geser kanan kiri, nggak bisa naik atas bawah, itu sebenarnya wajar sih. Tapi kalau teman-teman bisa pilih dari segi kisi-kisi AC yang utuh, itu akan jauh lebih nyaman dipandang ketika kita ada di dalam mobil. Kita lanjutkan, karena tadi sudah berbicara di dalam mobil, kita lanjutkan berkaitan dengan interior mobil. Teman-teman, ini satu hal yang tidak atau susah banget untuk kita remajakan, yaitu interior mobil tua yang masih bludru, yang memang dari bawaannya dia ori bludru. Kebanyakan ketika bludrunya rusak itu sudah di cover, atau pemilik sebelumnya bilang ini hanya masih ori tapi di cover aja. Kalau berani memang dilepas, kita ngalahin nanti masang biaya cover lagi. Karena teman-teman ketika bodi itu jelek, dibawa ke tukang repair bodi yang bagus, dibenahi jadi. Mesin ketika ada kendala dibenahi di bengkel mesin, lancar jaya jalan normal. Tapi ketika interior, setir misalnya sudah jelek, door trim sudah pada bolong rusak, jok-jok yang masih bludru sudah berlubang, itu akan susah untuk diremajakan kembali, karena identitas Motuba di interior yang kental itu sudah hilang. Masih berbicara di interior, teman-teman pastikan kursi bisa maju mundur dengan baik, dengan lancar. Sandaran juga bisa naik turun dengan lancar, kaca ya bisa naik turun dengan lancar, dan juga lampu kabin masih otomatis. Selanjutnya teman-teman, ketika memang teman-teman sudah melihat bagian luar bodinya sudah bagus, mesinnya kering, sehat, di starter oke, tidak ada suara-suara yang aneh, AC-nya oke, interior oke, selanjutnya silahkan dicoba test drive. Lalu bagaimana ketika mobil pertama baru beli belum bisa nyopir? Nah itu memang harus ngajak orang lain atau minimal minta tolong si penjual nyopiri teman-teman duduk di samping untuk merasakan ya. Kalau bisa ketika test drive itu audio dimatikan. Teman-teman rasakan, minta dilewatkan di jalan berlubang tapi ya jangan kenceng-kenceng. Berlubang kenceng ya nanti kaki-kakinya malah bermasalah. Mobil kalau sehat lewat jalan berlubang
kecil aja itu geluduk-geluduknya beda kok. Jadi kalau teman-teman dengarkannya itu masih geluduk-geluduknya itu nadanya itu masih empuk, duk 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 duduk itu masih oke. Tapi kalau udah kayak kita gigit es batu itu teman-teman, kletuk kletek kayak ada tulang ketemu tulang, lah itu perlu diperhatikan, berarti kaki-kakinya ada yang bermasalah. Kalau teman-teman bisa nyoba setir, bisa nyoba sendiri, itu akan terasa. Jadi jangan sampai kita test drive mobil itu setirnya itu belok sendiri. Jadi ketika setir dilepas ya dia lurus terus aja, ya tidak gondeli kiri atau gondeli kanan, tidak gedek, tidak getar. Ketika teman-teman lewat jalan berlubang atau polisi tidur itu kok kelek di bagian kaki, apalagi teman-teman ambil mobil penggerak roda depan, itu benar-benar harus diperhatikan bagian kaki-kakinya. Itu teman-teman kerasa kok nanti kalau jadi sengaja lewatkan lubang sebelah roda kiri, dilewatkan dulu, dirasakan keleknya, kelutuk-kelutuknya, deg-deg-degnya, lewatkan lubang di bagian ban kanannya. Nah, kalau memang kaki-kakinya aman, nyaman, ambil. Selanjutnya teman-teman, cek semua elemen listrik ketika mobil itu menyala. Jadi lampu utama nyalakan, AC dinyalakan, diklakson, audio dinyalakan, itu harapannya semuanya aman, arus listrik berjalan dengan baik. Dan juga tuas personel aman masuknya. Ini kita berbicara mobil manual ya. Untuk pertama kali teman-teman mau beli mobil, harapannya mobil manual dulu yang rawatannya lebih mudah. Nanti untuk Matic kita akan bahas di episode yang lain. Jadi tuas persnelnya ketika berjalan kencang 4 masuk jalan di test drive, jalan masukkan gigi 3, masukkan gigi 4, masukkan gigi 5, dia nggak kembali ke netral lagi, berarti aman. Kalau dia kembali lagi berarti ada part di bagian yang itu yang harus diganti. Selanjutnya teman-teman, ketika test drive itu coba teman-teman parkir dengan putaran setir yang maksimal. Jadi belok kiri maksimal sambil jalan ya, belok kiri maksimal, putar sampai mentok. Tek. Itu gimana? Lepas lagi misalnya kesempatan yang lain, belok ke setir yang kanan ganti. Ketika itu memang tidak ada suara yang aneh, berarti itu mobil sehat. Tapi ketika memang mungkin ball joinnya kena, ketika belokkan ke salah satu, entah ke kanan atau ke kiri, itu nanti tek gitu teman-teman. Jadi enggak, ketika diputernya ada rasa tek balik ya gitu, tek. Nah itu berarti ada part yang harus diganti. Itu perlu dihati-hati. Nah terakhir teman-teman, yaitu berkaitan dengan surat menyurat. STNK, BPKB, syukur-syukur teman-teman bisa dapat mobil second yang ada fakturnya. Faktur itu apa? Nota pembelian. Nota pembelian dari pertama kali dengan dealernya dia. Jadi teman-teman tahu, oh mobil ini pembelian dari Jakarta misalnya, oh mobil ini pembelian dari Bali misalnya, oh dari Medan, dari mana, itu fakturnya. Jadi kalau BPKB, STNK itu kan ketika dibalik namakan pindah kan bisa kemana-mana. Tapi faktur itu kan pertama kali dia mobil ini dibeli dari dealer, itu dealer mana itu teman-teman kalau bisa dapat itu, otomatis itu bisa menambah value dari pembelian mobil yang teman-teman beli. Kemudian cek nomor rangka, nomor mesin. Kalau teman-teman nggak tahu letak nomor rangka, karena nomor rangka, nomor mesin dari setiap mobil itu berbeda-beda tempatnya. Teman-teman gampang kok, cukup googling aja atau YouTube, cari YouTube, cek nomor rangka Kijang misalnya, cek nomor mesin, di mana letak nomor mesin Kijang Super tahun sekian. Nah itu nanti teman-teman lihat, nah itu disamakan antara nomor rangka, nomor mesin dengan yang ada di STNK, dan STNK juga harus sama dengan BPKB. Nah, bagaimana kalau terjadi kerusakan? Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Itu nanti akan menurunkan value-nya atau nilai dari mobil itu ketika nomor rangkanya itu sudah tidak ada, nomor mesinnya tidak ada. Biasanya apa? Berkaitan nomor rangka, biasanya kalau mobil itu sudah tua, sudah banyak yang keropos, harus banyak yang dilas, itu yang ngelas itu nggak pinter, itu kena nomor rangka. Sering terjadi pada Suzuki Carry, Daihatsu Zebra, itu hijet ya, itu nomor rangkanya hilang. Karena apa? Karena tadi mobilnya keropos, dilas, jadi nomor rangkanya ada separuh tok misalnya, atau malah nggak ada semuanya, itu juga bisa. Terus nomor mesin kalau nggak ada, nomor mesin nggak ada, itu mungkin, atau nomor mesin berbeda, itu mungkin mesinnya sudah diganti.
gitu ya, mesinnya pernah rusak, jebol, overhaul, jadi harus ganti, beli mesin baru, otomatis mesin yang lama dilepas, pasang mesin baru lah, nomornya kan otomatis berbeda, nomor di surat-surat ada di mesin yang lama yang sudah diganti itu. Nah itu juga akan berpengaruh terhadap value atau nilai dari mobil itu, sehingga nanti ketika pajak memang kalau kita urus sendiri akan susah, nggak bisa, harus nembak lah bahasanya seperti itu. Itu teman-teman berkaitan dengan administrasi. Tapi kalau hanya berbeda nomor rangka dan nomor mesin yang ada di BPKB itu masih bisa diurus. Oh, dengan STNK sama, di BPKB itu kelebihan, harusnya misalnya berapa 91 misalnya, angka terakhir 1, kok satunya 2 kali, 1. Nah itu berarti ada kesalahan dari pihak petugas yang membuat BPKB ini saat mutasinya dulu, mungkin itu bisa diganti. Itu sebenarnya kalau ngurus sendiri itu saya baca-baca di Google katanya gratis. Nah tapi itu tidak terlalu bermasalah ketika memang di suratnya itu ada sedikit selisih penambahan 1 digit. Tapi kalau memang beda total atau tidak ada atau hilang atau nggak ada separuh, lah itu yang perlu dipertimbangkan. Itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, silahkan subscribe yang belum subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.